pakai apa. Padahal tidak seperti itu, dia meluas, artinya teknologi yang dipakai juga bermacam ragam. Seperti kita lihat di sini di gambar ada, ini dinamakan sebagai rumah kaca, di mana dalam rumah kaca ini bisa dibudidayakan tanaman. Kebanyakan di jurusan agroteknologi, kalian akan banyak belajar penerapan teknologi dalam budidaya tanaman. Jadi waktu melakukan di perkebunan, di pertanian, bagaimana menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil produksinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta program webinar series Introduction to College Majors atau pengenalan terhadap jurusan-jurusan kuliah yang disampaikan oleh Career Counseling Department. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman semuanya, siswa-siswa Fatih Balungang School, dan juga para orang tua dan guru-guru yang sudah berhadir, dan juga kepada beberapa siswa yang dari sekolah lain. Baik, jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan membahas tentang agroteknologi. Jadi agroteknologi ini adalah salah satu jurusan yang sedang populer dan akan banyak dibutuhkan di masa yang akan datang. Oke, jadi saya akan membahas apa-apa saja yang akan isi dari webinar ini. Yang pertama adalah tentang deskripsi jurusan, apa itu agroteknologi, kita akan bahas. Yang kedua adalah kelebihan, kenapa harus memilih jurusan agroteknologi. Yang ketiga, dunia perkuliahan, artinya apa-apa saja mata kuliah di jurusan agroteknologi. Selanjutnya pengetahuan dan keahlian, apa-apa saja skill yang harus dipersiapkan. Ini juga akan kita pelajari skill apa-apa saja yang diperlukan nantinya yang kita bisa siswa-siswa siapkan dari sekarang. Kemudian prospek kerja. Jadi lulusan dari program studi agroteknologi dapat bekerja di mana saja. Kemudian yang keenam, kita akan bahas tentang kampus terkait. Jadi untuk belajar program studi agroteknologi bisa di kampus mana saja. Baik, yang pertama kita bahas tentang deskripsi jurusan. Nah, untuk lebih mengetahui tentang deskripsi jurusan, saya akan men-share-nya itu dalam bentuk video ya, supaya teman-teman juga punya gambaran mungkin lebih menarik sedikit tentang dari agroteknologi ini seperti apa. Baik, ini saya putar videonya. Jurusan agroteknologi mempelajari penerapan teknologi dalam budidaya tanaman sesuai dengan prinsip pertanian jangka panjang. Buat kamu yang berminat masuk jurusan ini, nantinya akan belajar bagaimana merencanakan dan merancang sistem produksi tanaman secara efektif dan produktif. Cakupan bidang ini tidak terbatas pada penggunaan traktor, sistem pengairan, dan pengolahan hasil pertanian saja, akan tetapi pada seluruh proses dan berbagai aspek dalam budidaya tanaman maupun ternak dan proses pengolahan hasilnya. Jurusan agroteknologi ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan tanaman seperti genetika, fisiologi, perbenihan, produksi tanaman, lalu lahan media dan tanaman seperti evaluasi lahan, kesuburan dan nutrisi tanaman, pemupukan, dan mikrobiologi. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan agroteknologi diantaranya seperti pengantar ilmu pertanian, dasar ilmu tanaman, pemasaran agribisnis, kesuburan tanah dan nutrisi tanaman, teknologi pembenihan, teknologi produksi tanaman, rekayasa tanaman, teknologi perlindungan tanaman, bioteknologi pertanian, pengendalian hama dan penyakit terpadu, industri perbenihan, teknologi pasca panen, sistem pertanian berkelanjutan, dasar ilmu tanah, pengantar ilmu ekonomi, biokimia,
mekanisasi pertanian, agroklimat, komunikasi pertanian, dan genetika. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara agraris dengan hasil pertanian yang begitu melimpah, prospek dari bidang ini pun terbilang sangat menjanjikan. Pada dasarnya, di jurusan agroteknologi ini, kamu akan mempelajari tentang bagaimana mengelola suatu komoditas mulai dari bibit hingga menjadi sebuah produk. Lulusan dari jurusan ini nantinya akan menjadi konsultan pertanian, pembisnis di bidang pertanian, surveyor, peneliti tanah dan tumbuhan, pengajar, ahli teknik pertanian, manajer pertanian dan peternakan, manajer pembibitan dan rumah kaca, ahli konservasi tanah dan air. Selain itu, lulusannya juga bisa bekerja di sektor industri, industri pangan, dan di bidang pemerintahan. Universitas yang menyediakan jurusan agroteknologi yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Airlangga. Itulah Baik teman-teman, jadi itulah penjelasan tadi tentang agroteknologi, kira-kira ada di kampus mana saja dan prospek kedepannya itu seperti apa teman-teman. Jadi seperti teman-teman ketahui di sini seperti di ITB, di UI dan di ITB sendiri sudah ada program jurusan ini. Jadi ini sangat strategis karena jurusan dari program studi ini karena akan melahirkan banyak sekali tenaga ahli nanti yang berkompeten di bidang agrobisnis atau di bidang pertanian. Jadinya karena kita negara agraris, jadi banyak sekali pertanian yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sumber pendapatan nantinya. Oke, selanjutnya kita akan melihat penjelasan lebih lanjut tentang agroteknologi. Jadi program studi agroteknologi itu mengajak para mahasiswanya mempelajari penerapan teknologi. Jadi teknologi yang sudah ada atau yang belum ada dipakai nantinya diterapkan dalam budidaya tanaman sesuai dengan prinsip pertanian yang jangka panjang. Jadi para mahasiswa akan belajar bagaimana merencanakan dan merancang sistem produksi tanaman secara efektif dan produktif. Nah, kemudian cakupan bidang ini tidak terbatas pada penggunaan traktor seperti dikatakan di video tadi, pada sistem pengairan, tidak hanya itu. Juga pada pengolahan hasil pertanian juga seluruh proses dan berbagai aspek dalam budidaya tanaman maupun ternak dan proses pengolahan hasilnya. Jadi kalau orang-orang kadang-kadang kita katakan kuliahnya di pertanian atau di bidang agroteknologi, yaitu dari penggabungan kata agricultural dan teknologi. Agricultural artinya pertanian. Jadi kalau dalam pikiran dari mindset orang, kalau dikatakan pertanian, nanti pasti membajak sawah gitu kan, pakai traktor, pakai apa. Padahal tidak seperti itu, dia meluas artinya. Teknologi yang dipakai juga bermacam ragam. Seperti kita lihat di sini di gambar ada ini dinamakan sebagai rumah kaca, di mana dalam rumah kaca ini bisa dibudidayakan tanaman, kebanyakan dibudidayakan seperti sayuran. Dan ini panennya itu lebih cepat dan produknya itu kualitasnya lebih bagus. Nah itu bisa juga diterapkan nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di agroteknologi belajar tentang cara mengelola tanaman ya, lahan, hama dan ekosistem. Karena kalau permasalahan dari pertanian kita misalnya di masyarakat adanya banyak hama. Hama itu yang mengganggu dari serangga misalnya, itu mengganggu tanaman yang kita tanam di pertanian. Makanya harus tahu di agroteknologi bisa belajar juga bagaimana cara mengendalikan hama. Kemudian bagaimana menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing. Jadi menggunakan teknologi banyak tanaman dibudidayakan lebih cepat. Contohnya menggunakan, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada metode seperti hidroponik. Nah kemudian ada juga metode menggunakan media nggak cuma air, tapi bisa juga media seperti pasir dan sebagainya. Jadi untuk pertumbuhan tanaman. Jadi banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita bicarakan tentang kelebihan. Jadi kenapa harus memilih jurusan agroteknologi? Nah ini pasti teman-teman di sini yang kelas 12 terutama pasti udah mulai bertanya-tanya ya. Misalnya suatu jurusan itu kenapa saya harus memilih jurusan ini? Jadi kita harus melihat dari kelebihan-kelebihannya juga. Oke, yang pertama kelebihannya perkembangan teknologi yang pesat jika diimplementasikan dalam bidang pertanian dapat meningkatkan hasil produksi.
Jadi kalau hasil produksi yang konvensional, yang tradisional, hasilnya itu jauh lebih rendah. Kalau kita gunakan teknologi, hasil panennya bisa lebih cepat dan juga hasilnya lebih berkualitas dan hasilnya lebih banyak produksinya. Kemudian hal ini dapat dilakukan melalui tangan lulusan agroteknologi. Jadi kita tidak heran jika jurusan ini memiliki prospek yang cerah ke masa depan. Karena seperti saya katakan sebelumnya, kalau negara Indonesia adalah negara agraris, ya kita memiliki mayoritasnya perkebunan dan pertanian, jadi sangat dibutuhkan di masa depan. Oke, selanjutnya yang kedua, sarjana pertanian bidang agroteknologi juga memiliki peluang untuk berkarir di berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Pertanian dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Misalnya kalau teman-teman tertarik nantinya, bisa juga bekerja sebagai PNS di kementerian atau bisa juga tertarik menjadi peneliti seperti di LIPI ya, sebagai di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian apalagi kelebihannya, lulusan agroteknologi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Ada banyak dari teman-teman di sini saya yakin punya cita-cita yang mulia nanti. Jadi tidak hanya bekerja tapi bisa memperkerjakan orang-orang lain. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi kan di Indonesia, di Aceh ataupun dimanapun kita tinggal, itu pasti ada pertanian atau perkebunan yang bisa kita olah. Nah, jadi mereka lulusan agroteknologi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuka usaha sektor komoditas perkebunan, contohnya, atau sektor pangan, hortikultura maupun kehutanan. Jadi tidak terbatas pada sawah kalau kita bilang pertanian ya. Jadi bagian perkebunan juga ada, misalnya seperti di Takengon ada perkebunan kopi, bisa juga untuk perkebunan apalagi seperti jagung dan sebagainya untuk bahan pokok makanan kita. Yang keempat, kelebihannya selama kuliah kalian akan terbiasa dengan kegiatan merancang sistem pertanian yang efektif. Jadi tidak hanya melihat di lapangan apa aja yang perlu kita tingkatkan hasil, tapi mempelajari sistemnya, bagaimana sistem itu dibentuk sehingga sistem itu efektif dan produktif. Jadi keterampilan inilah yang menjadi nilai jual bagi lulusan agroteknologi. Jadi banyak dilirik karena kemampuan lulusan dari agroteknologi, mereka punya kemampuan untuk membuat sistem pertanian yang bagus. Jadi kalau kita bicara dengan orang yang tidak kuliah agroteknologi, memulai pertanian dia harus uji coba di lahan pertaniannya, butuh waktu yang lama. Tapi agroteknologi dia mempelajari segala ilmu. Dan bisa dari luar negeri, bisa dari dalam negeri, dikaji dengan menggunakan jurnal penelitian sehingga hasilnya itu lebih bagus. Kemudian kebiasaan meneliti juga di jurusan agroteknologi sangat mungkin nanti mendorong kalian jika memilih di sini untuk menciptakan teknologi baru di bidang pertanian. Mungkin nanti bisa buat satu mesin baru atau bisa membuat untuk meningkatkan pengairan misalnya di sawah pakai sistem apa, mungkin menggunakan pipa nanti bisa di perkebunan, disalurkan ke tempat yang lain seperti itu. Jadi banyak yang bisa dipelajari di agroteknologi. Jadi merancang sistem yang bagus. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita lihat di dunia pekerjaan apa-apa saja mata kuliah di jurusan agroteknologi. Tadi sekilas kita sudah lihat mata kuliahnya yang dijelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau di kuliah di Fakultas Pertanian, kalau kita mindset ini harus kita rubah, itu tidak hanya bergelut dengan lahan dan tanaman saja, tetapi juga bersentuhan dengan hal-hal yang menyangkut teknologi, terutama kalau di jurusan agroteknologi ini. Kalau kalian nanti kuliah di jurusan agroteknologi, kalian akan banyak belajar penerapan teknologi dalam budidaya tanaman. Jadi waktu melakukan di perkebunan, di pertanian, bagaimana menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil produksinya, ya. Kemudian sistem produksi tanaman juga menjadi perhatian pada jurusan ini. Jadi tidak heran selama kuliah nanti kalian akan disibukkan dengan upaya merencanakan dan merancang sistem yang efektif dan produktif. Juga nanti pastinya akan juga mempelajari proses pengolahan hasil produk pertanian. Jadi ada beberapa contoh mata kuliah yang akan kalian temui di jurusan ini, antara lain ada kesuburan tanah dan nutrisi tanaman, teknologi produksi tanaman, rekayasa tanaman, bioteknologi pertanian, pengendalian hama dan penyakit, teknologi perlindungan tanaman, teknologi produksi tanaman, teknologi pasca panen, sistem pertanian berkelanjutan, industri perbenihan, dan sebagainya. Jadi kalau juga nanti kalian bisa juga melanjutkan ke jenjang pasca sarjana. Nanti pilihan
bidangnya lebih sesuai dengan minat kalian, lebih spesifik lagi. Jadi di sini pasti akan seru belajarnya karena menggunakan teknologi dalam meningkatkan hasil pertanian. Kalau kalian suka misalnya sering melihat perkebunan, melihat ke sawah, lalu kalian pernah memikirkan bagaimana ini meningkatkan hasilnya gitu, membantu orang-orang banyak, nanti bisa kuliah di jurusan ini. Oke. Teman-teman, jika ada pertanyaan terkait dengan ini bisa nanti menuliskannya di kolom Q&A ya. Jadi bisa ditanyakan pertanyaannya. Terima kasih. Selanjutnya bagian keempat, pengetahuan dan keahlian. Jadi kita bahas agroteknologi, kalau harus tahu ini skill apa, pengetahuan apa yang saya perlukan supaya bisa kuliah di bidang agroteknologi dengan baik. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dari awal, dari sekarang. Jadi skill maupun pengetahuan itu harus kalian tingkatkan supaya nanti waktu kuliah sudah siap. Oke, diantaranya pengetahuan dan keahlian adalah pemahaman biologi, karena di pertanian juga mempelajari tentang tanaman. Jadi kalau kalian lebih paham tentang ilmu di biologi, terutama tentang tanaman, tentang banyak hal seperti tanah, seperti fotosintesis dan sebagainya, itu akan membantu kalian nanti waktu kuliah di bagian agroteknologi. Kemudian kimia juga, karena faktor yang ada di lapangan seperti perkebunan juga memerlukan bahan kimia. Nah, ini juga harus dipelajari, mana yang bisa merusak lingkungan, mana yang bisa dipakai, itu harus diseleksi nanti. Kemudian kemampuan meneliti. Nah, kalau agroteknologi, karena ini tentang teknologi tentang pangan, kita harus ada kemampuan untuk meneliti. Artinya meneliti di sini adalah kita lihat misalnya memproduksi suatu tanaman variasi baru misalnya. Kan padi di Indonesia itu kan banyak sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat misalnya di bagian padi di sawah, itu varietasnya, jenisnya itu banyak sekali. Ya, jadi ada beberapa ditemukan padi yang unggul seperti itu. Nah, jadi kalian harus bisa meneliti kira-kira untuk menghasilkan padi yang unggul itu perlu apa gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan nantinya. Kemudian kemampuan melakukan analisis, karena ini melakukan penelitian, merancang suatu sistem, jadi kalian harus bisa analisis. Apa itu analisis? Analisis itu untuk bisa membuat suatu struktur yang kalian bisa pakai nantinya untuk membantu kalian berpikir. Misalnya ini alat pertanian ini nanti bisa digunakan di tanaman apa, dalam bidang apa, misalnya di perkebunan seperti apa. Jadi harus bisa analisis dulu. Ada masalah di lingkungan misalnya, kalian bisa analisis. Jadi bisa memecahkan suatu permasalahan. Kemudian kemampuan berpikir kritis. Nah, ini penting sekali kalau berpikir kritis. Kalau tidak mampu berpikir kritis, artinya tidak bisa menemukan satu hal yang baru. Karena banyak sekali masalah-masalah yang ada di lingkungan, itu harus kita pelajari. Kita berpikir secara kritis sehingga menemukan solusi-solusi. Dan juga kemampuan berpikir terstruktur. Jadi kalau berpikirnya misalnya itu terstruktur, dari permasalahannya apa, kita carikan solusinya, ada beberapa alternatif solusi, kemudian bagaimana merancang penelitian dan sebagainya, itu harus ada terstruktur pemikirannya. Jadi lebih bisa nanti menguasai materi di agroteknologi. Dan terutama teman-teman semuanya yang sekolah SMP SMA, apalagi di SMA, kalian harus terbiasa dengan adanya 21st century skills. Jadi kemampuan, keahlian yang harus kalian punya di abad 21 ini. Jadi apa itu dinamakan sebagai 4C, 4C, yaitu ada communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Karena di pekerjaan di masa depan maupun di dunia perkuliahan nantinya, kalian sangat dituntut memiliki 4 skill ini. Kalau tidak punya skill ini, itu nanti akan susah di dalam dunia perkuliahan maupun dunia pekerjaan. Yang pertama adalah communication. Komunikasi harus yang aktif, yang positif. Jadi bagaimana kalian bertukar pendapat dengan orang lain, bagaimana mempresentasikan pendapat kalian, nah itu komunikasinya harus bagus. Yang kedua, collaboration, kolaborasi. Jadi tidak bisa bekerja sendirian. Dalam menyelesaikan satu proyek misalnya di pekerjaan, itu membutuhkan dari banyak bidang yang harus bekerja sama. Ataupun kalau dalam satu bidang yang sama, mereka juga memikirkan satu ide, dan itu harus ada kolaborasi dari semua tim membernya misalnya.
Oke. Kemudian ada kreativitas itu harus diasah terus. Jangan hanya melihat dari Google saja, misalnya googling ada sesuatu, kita harus bisa buat yang baru, yang keluar kreativitas dari kita. Nah, itu skill yang diperlukan juga. Jadi kalau kita misalnya di bidang teknologi, di bidang pertanian, harus kreatif bagaimana membuat alat pertanian yang baru, juga itu bisa dipakai oleh konsumennya, oleh petani, dan dipikirkan ramah lingkungan, jadi harus kreatif. Kemudian critical thinking, memecahkan masalah itu harus bisa. Misalnya kalau ini bagaimana pesawah ini tingkat produksinya itu rendah. Kenapa rendah? Jadi kalau berpikir, melihat, menganalisis sesuatu yang ada di situ. Jadi critical thinking juga diperlukan. Oke, selanjutnya prospek kerja. Jadi semakin maju teknologi pertanian dan pangan, posisi untuk lulusan jurusan ini semakin bagus. Jadi lulusan program studi agroteknologi dapat bekerja di perusahaan komoditas perkebunan, pangan, hortikultura, atau kehutanan. Selain itu mereka juga bisa bekerja di bidang teknologi pangan, pakan, dan bioenergi. Jadi semakin maju teknologi pertanian dan pangan, posisi untuk lulusan jurusan ini semakin bagus. Lulusan program studi agroteknologi dapat bekerja di perusahaan komoditas perkebunan dan sebagainya. Selain itu mereka bisa juga bekerja di bidang seperti bioenergi. Nah, teman-teman sekarang sudah maju sekali di bidang pertanian. Kalau kita lihat di luar negeri, di Indonesia pun tidak kalah maju. Kalau teman-teman melihat sekarang ke sawah, sudah beda ya. Kalau dulu sawahnya orang memotong padi secara manual, sekarang udah ada mesin untuk memotongnya. Dan sebagainya, kalau lihat di perkebunan juga sama. Jadi semakin ke depan, itu semakin berkembang, terutama untuk membuat bioenergi. Kita nggak bisa bergantung lagi pada BBM untuk mengisi bahan bakar ya. Jadi harus ada sumber alternatif yang bisa dimanfaatkan dari perkebunan. Misalnya dari tebu atau dari jagung, itu juga bisa dibuat sebagai biodiesel. Kalau di luar negeri seperti di Amerika, Eropa, mereka sudah menggunakan itu sebagai sumber energi. Itu karena bahannya, keperluan untuk membuatnya itu sangat mahal, makanya dituntut dari Indonesia juga harus ada ahli-ahli agroteknologi yang bisa membangun sistem pertanian atau untuk membuat di sektor bioenergi. Oke. Jadi kita lihat apa saja prospek kerjanya. Jadi prospek kerja lulusan agroteknologi semakin cerah, beri pertumbuhan penerapan teknologi. Contohnya mereka nanti bisa bekerja di perusahaan perkebunan, kehutanan, pangan, dan hortikultura. Ya. Selanjutnya bisa juga di sektor bioenergi, seperti saya sampaikan tadi, dunia bisnis. Nah, jadi banyak sekarang kita lihat lulusan dari agroteknologi atau pertanian, mereka mulai bisnis ya, dengan membuka perkebunan kopi misalnya yang ada di Takengon, atau ada dari produk-produk yang lain dari kacang-kacangan, dan mereka bisa ekspor ke luar negeri seperti itu. Jadi dunia bisnisnya juga besar peluangnya untuk lulusan agroteknologi. Kemudian juga bisa menjadi PNS seperti saya katakan tadi, bekerja di kementerian sebagai peneliti, atau juga bisa menjadi surveyor tanah, jadi mengetahui tentang bagaimana suatu perkebunan atau pertanian dirancang nanti untuk sistemnya. Kemudian juga sebagai petani, itu petani sekarang banyak petani yang sukses ya. Jadi kita tidak boleh mindset kita petani itu adalah profesinya rendah, padahal tidak, mereka adalah kaya, banyak pendapatan yang mereka dapati. Oke. Dan lebih bagus lagi kalau kalian nanti kuliah di agroteknologi misalnya, bisa memberi edukasi kepada petani-petani yang ada misalnya di kampung-kampung. Nanti akan mereka bisa meningkatkan hasil produksi, juga dapat amal ibadah ya dari membantu orang lain. Kemudian ahli bioteknologi dengan meneliti menggunakan teknologi misalnya pada hama itu kan misalnya ada serangga suka makan daun tanaman. Nanti kita buat bagaimana caranya supaya daun tanaman ini nggak dimakan sama hama. Nanti bisa dibuat misalnya waktu hama ini memakan daun itu dia mati gitu. Itu bisa dirancang, jadi menggunakan bioteknologi. Kemudian juga jadi dosen untuk mengajar, meneliti tentang agroteknologi atau di pertanian. Oke, apalagi prospek kerja selanjutnya? Contohnya ada pengajar ilmu agrikultural, bisa sebagai manajer pertanian dan peternakan, manajer pembibitan dan rumah kaca. Seperti membuat rumah kaca sendiri, di situ ada berisi nanti pembibitan, maksudnya membuat sayuran dan sebagainya. Kemudian
peneliti tanah dan tumbuhan, ahli konservasi tanah dan air, ahli teknik pertanian, dan dokter naturopatik. Nah, ini dokter naturopatik artinya dia di lingkungan misalnya hasil dari pertanian perkebunan bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, itu bisa juga. Oke, baik teman-teman. Kayaknya supaya menarik kita lihat video lagi. Jadi di bagian video ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu tentang bagaimana contoh nyata ya di bidang lulusan agroteknologi. Jadi ada mahasiswa lulusan agroteknologi IPB. Jadi dia bisa melakukan apa? Oke, ini kita akan nonton videonya. Oke, silakan kita lihat ini dulu ya teman-teman semuanya. Zaman yang semakin berkembang melahirkan tantangan-tantangan baru untuk dihadapi manusia. Perubahan di berbagai bidang menuntut manusia untuk melakukan segala hal dengan cara-cara yang baru. Salah satunya dalam bidang pertanian. Pergerakan era ke arah digital membuat generasi muda menjadi kurang berminat terjun ke pertanian. Pertanian digambarkan kotor, panas, dan melelahkan, menjadikan kurang menarik dibanding bidang lainnya. Tapi ternyata cara pandang tersebut tidak berlaku bagi pemuda yang satu ini. Yusef Jalaluddin, alumni Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, adalah salah seorang pemuda yang peduli akan dunia pertanian. Kepeduliannya tersebut diwujudkan dengan usaha budidaya sayuran hidroponik berkonsep pertanian kota yang diberi nama City Farm. Latar belakang saya mendirikan City Farm ini, kebetulan saya pertama melihat peluang. Jadi melihat peluang, juga melihat pasar gitu. Ketika ternyata tren hidroponik itu di Indonesia sendiri semakin meningkat. Akhirnya saya sendiri itu mencetuskan pada 2017 bulan Maret mendirikan City Farm Bogor. Dan juga saya juga mengajak ke 3 orang teman saya untuk bergabung di City Farm ini. Sebagai unit usaha yang bergerak di bidang pertanian, City Farm memproduksi sayuran yang sehat dan bergizi, seperti pakcoy, kangkung, dan berbagai macam selada. City Farm menyulap lahan seluas 350 meter menjadi kebun hidroponik yang produktif. Hasil panen City Farm disalurkan ke berbagai supermarket, kafe, dan toko sayuran yang tersebar di Bogor. Tidak hanya itu, konsumen juga dapat datang langsung ke kebun City Farm untuk memanen sayuran secara langsung. Selain sebagai penyedia sayuran, City Farm juga secara konsisten melakukan pelatihan dan penyuluhan mengenai pertanian kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap pertanian dan memberi kesadaran bahwa pertanian dapat dilakukan oleh siapapun. Masyarakat yang ingin belajar dapat datang langsung ke City Farm atau dapat juga mengikuti pelatihan yang secara kontinu diadakan oleh City Farm. City Farm juga menyediakan jasa pengadaan starter kit hidroponik, skala rumahan maupun bisnis. Sehingga bagi masyarakat yang baru pertama kali terjun belajar hidroponik, dapat langsung memulai pertanian di rumahnya. Kedepannya City Farm berencana mengembangkan unit usahanya dengan membuka lahan pertanian lain di beberapa daerah dan membuat produk-produk terusan seperti salad dan jus sayuran hidroponik. Untuk teman-teman ataupun anak mahasiswa, istilahnya jangan takutlah untuk bergerak di bidang pertanian ini, karena kita tahu sendiri gitu dengan jumlah produk impor kita yang hortikultura maupun yang pangan sampai berapa miliar gitu per tahunnya, bahkan per bulannya gitu. Nah, sehingga pasti itu selama kita bisa menghasilkan produk pertanian yang bagus, ya apalagi kita lulusan IPB ya, itu pasti pasarnya ada gitu. Dan itu terbuka untuk siapapun. Perubahan tidak dapat dijadikan alasan untuk tertinggal. Kemauan dan usaha yang maksimal akan membuahkan hasil yang baik. Tidak